Perkenalkan, nama saya Niwayan Kartini. NIM 20606022 kelas B semester 4. Jurusan S1 Pendidikan Sosiologi. Mata kuliah Sosiologi Pedesaan. Dosen pengampu Romi Mesra SPD, MPD dan Sony Hengki Singal MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipologi desa, pengertian, ciri-ciri dan lain-lain, dan juga menjelaskan desa di daerah tempat tinggal saya termasuk tipologi yang mana. Jadi tipologi desa adalah kondisi spesifik keunggulan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi kelembagaan serta potensi prasarana dan sarana dalam membentuk arah pengembangan pembinaan masyarakat berdasarkan karakteristik keunggulan komparatif dan kompetitif dari setiap desa dan kelurahan, atau lebih tepatnya tipologi desa merupakan salah satu cara untuk mengenal desa berdasarkan karakteristik yang terdapat pada desa. Yang pertama yaitu desa tradisional adalah tipe desa pada masyarakat suku terasing yang seluruh kehidupan masyarakat masih sangat tergantung dengan alam, mulai dari cara bercocok tanam, pemeliharaan kesehatan, pengobatan dan pengolahan makanan. Yang kedua yaitu desa swadaya adalah desa yang kurang akan sumber daya manusia atau tenaga kerja dan juga kekurangan dana sehingga tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada di desanya. Dan yang ketiga yaitu desa swakarya adalah desa yang mampu memenuhi kebutuhan warganya dan bahkan berlebih sehingga dapat dijual ke daerah-daerah lainnya. Dan yang terakhir desa swasembada adalah desa yang paling maju di antara ketiga desa sebelumnya. Masyarakat telah maju, sudah mengenal mekanisme pertanian, mulai menggunakan ilmiah, unsur partisipasi masyarakat sudah efektif. Desa seperti ini biasanya berada di kota, kecamatan atau dekat dengan kota tapi bukan kelurahan. Selanjutnya ciri-ciri desa yang pertama yaitu kehidupan masyarakat sangat erat dengan alam. Yang kedua struktur perekonomian bersifat agraris. Yang ketiga pertanian yang sangat bergantung pada alam. Yang keempat desa merupakan satu kesatuan sosial dan kesatuan kerja. Yang terakhir di desa norma agama dan hukum adat masih kental. Dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan di desa saya sendiri termasuk ke tipologi desa yang mana. Jadi desa Werdi Agung merupakan tipologi desa swakarya karena dapat dikatakan desa yang sudah maju, disebut juga sudah berkembang lebih maju dan ditandai dengan masyarakat mayoritas Hindu. Ciri adat dan istiadatnya sudah lebih berkembang dari sebelumnya dengan adanya pengaruh dari luar dan disertifikasi mata pencaharian. Pemerintah desa berkembang dengan baik dan sikap gotong royong berjalan secara lebih efektif. Desa Werdi Agung juga dapat dikatakan desa maju karena perubahan fasilitas yang lebih lengkap dan adanya perkembangan teknologi di desa Werdi Agung yang sangat modern seperti dalam bidang pertanian. Di desa Werdi Agung telah memiliki alat-alat mesin untuk memudahkan para petani untuk bercocok tanam seperti alat mesin tanam dan panen jagung, alat musim tanam dan panen padi, alat mesin penyemprot air, alat mesin traktor, mesin penggiling padi dan lain sebagainya. Teknologi berperan meningkatkan produktivitas dan kinerja pertanian. Untungan yang didapat juga bahkan hanya dari segi hasil yang dituai nantinya. Desa Werdi Agung juga sudah memiliki tegangan listrik yang bisa dipakai sehari-hari tanpa ada batasan waktu untuk menggunakannya. Pemakaian air sehari-hari yang tidak dibatasi dan adanya pemasangan air pam air mentah siap minum di setiap rumah di desa Werdi Agung. Begitu juga dengan peralatan dapur yang dipakai oleh ibu rumah tangga di desa Werdi Agung sudah 99% menggunakan kompor gas dan rice cooker, ada juga blender dan lain-lain. Seluruh warga di desa Werdi Agung sudah memiliki kendaraan sepeda motor maupun mobil untuk aktivitasnya di luar rumah masing-masing. Fasilitas untuk mengisi waktu luang seperti televisi, handphone dan laptop. 99% warga di desa Werdi Agung sudah menggunakan teknologi tersebut. Pembangunan sekolah yang semakin bertambah dari tingkat TK, SD, SMP dan SMA, pembangunan balai desa di setiap banjar, pembangunan pura-pura besar yang semakin berkembang, pembuatan puskesmas, pembuatan jembatan gantung di perkebunan, pemasangan jalan paving dan jalan aspal poros dan pembuatan irigasi. Sebagian besar warga di desa Werdi Agung juga sudah memiliki BPJS dari pemerintah. Ada pula kendaraan ambulans untuk menjemput jika ada warga yang sakit dan dibawa ke puskesmas ataupun orang yang sudah meninggal untuk dibawa ke setre atau tempat kremasi jenazah.